Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bergabung kembali dalam acara Understanding Bible in Depth GBI City Tower. Selamat datang juga bagi saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali mengikuti program UB malam hari ini. Baik, bagi saudara-saudara yang mungkin bisa membuka kamera, kalau memungkinkan, bolehkah kita sama-sama saling menyambut satu dengan yang lain dengan lambaian tangan? Ya, puji Tuhan. Senang bertemu kembali. Kalau yang nggak bisa buka juga nggak apa-apa. Yang belum bisa senyum, coba kita senyum ya. Kita lihat kanan kiri, lihat teman-teman kita yang hadir malam hari ini. Salam sejahtera, selamat malam sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat UB. Dan hari ini Rabu 13 Juli 2022, kita akan kembali memperlengkapi diri kita dan menambah wawasan firman Tuhan lebih luas lagi. Saya ucapkan selamat malam kepada pembicara kita, Ibu Pendeta Dr. Gernaida Pakpahan. Selamat datang kembali ya Ibu. Terima kasih sudah selalu bersedia untuk melayani di UB. Saya rasa karena profil beliau sudah tidak asing lagi bagi kita, oleh karena itu tidak saya bacakan ulang untuk mempersingkat waktu. Nah, malam hari ini Ibu Gernaida akan berbicara mengenai topik yang up to date, di mana akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa dunia yang membingungkan dan mungkin membuat kita bertanya-tanya. Dan bagaimana kaitannya hal-hal tersebut dengan firman Tuhan, serta bagaimana kita dapat menjadi cerdas membaca tanda zaman. Sangat menarik bukan? Setelah session ini selesai, akan ada sesi tanya jawab seperti biasa. Jadi silakan saja nanti Bapak Ibu persiapkan pertanyaan yang mungkin muncul saat mendengar bahasan Ibu Gernaida. Boleh ditujukan langsung kepada saya melalui direct message, atau juga admin yang bertugas bisa juga diketik langsung di kolom chat room Zoom yang ada. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Setelah itu langsung akan saya serahkan kepada Ibu Gernaida. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan buat malam hari ini, kalau Tuhan sudah memberikan kami kembali kesempatan untuk kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ada banyak hal yang tidak kami ketahui, oleh karena itu Tuhan, kami perlu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus supaya malam hari ini kami dapat duduk diam, kami dapat fokus mendengar pengajaran-pengajaran daripada-Mu melalui Ibu Gernaida. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, bahkan Ibu Gernaida yang akan membawakan bahasan mengenai topik malam hari ini. Engkau juga perlengkapi beliau dengan kuat kuasa pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, saya persilakan kepada Ibu Gernaida. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bu, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Ibu, kedengaran. Baik, terima kasih Bapak dengan Ibu yang senantiasa belajar bersama-sama ya. Saya senang sekali kalau kita belajar bersama-sama. Topik di kita kali ini adalah percakapan-percakapan di seputar zaman akhir itu apa sih? Gitu ya, paling tidak ya, istilah sederhananya. Jadi kita perlu cerdas untuk membaca tanda-tanda zaman. Jadi sebetulnya di dalam Alkitab itu sudah banyak sekali sebetulnya info. Jadi sangat banyak. Jadi saya hanya kutip beberapa saja ya untuk kita nanti bisa belajar. Apa yang kita perlu diskusikan di malam hari ini adalah apa sih tanda zaman itu? Ini masih baru atau sebetulnya dari dulu sudah ada? Apa kata Alkitab tentang tanda zaman? Jadi nanti ada beberapa yang agak bolak-balik ya. Saya akan bahas. Nah kemudian respon kita yang penting itu apa? Itu yang kita mesti lihat di malam hari ini. Apa tanda zaman? Jadi istilah yang digunakan di dalam Alkitab sebetulnya banyak ya. Jadi tanda zaman itu tanda-tanda. Jadi bukan hanya satu ya. Tanda atau fenomena yang menandai atau menjadi ciri dari zaman akhir. Nah, zaman akhir itu di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama seringkali disebut hari Tuhan, Yom Adonai.
atau hari-hari terakhir. Jadi bayum akhari namanya. Pada hari itu bayum hahu atau waktu yang akan datang. Jadi ada banyak sebetulnya istilah di dalam perjanjian lama yang dikaitkan dengan tanda-tanda zaman ini. Istilahnya pun banyak ya. Dalam perjanjian baru hari Tuhan itu banyak dihubungkan dengan karya Kristus. Nah, kematian, kebangkitan dan kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi juga tanda-tanda zaman itu dilihat dari datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang, kerajaan Allah akan datang, kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Jadi ada 3 pengelompokan waktu tentang kerajaan Allah. Nah, hari Tuhan itu selalu dipandang di mana Tuhan menaklukkan musuh-musuhnya. Jadi tanda zaman itu di dalam PB eskatos. Eskatos itu akhir. Atau sesuatu yang sangat jauh sekali. Nah, ini akan menjadi penentu nasib dari keseluruhan manusia. Itu yang disebut dengan akhir zaman. Tetapi di dalam perjanjian baru, akhir zaman, kata eskaton itu seringkali dihubungkan dengan pengangkatan orang percaya. Jadi escalate itu adalah terangkat dengan cepat, dengan tiba-tiba. Artinya begini, tanda zaman itu ternyata memiliki banyak sekali karakteristik. Jadi tidak hanya satu yang digunakan di dalam Alkitab kita. Nah, tetapi kalau kita mau cek, kalau demikian apa yang dikatakan Alkitab tentang tanda zaman itu? Jadi ini yang kita mesti lihat ya. Ternyata saya agak bolak-balik PL dengan PB ya. Ternyata tanda zaman itu dimulai di mana? Dimulai di Eden. Jadi ketika ada pemberian tanda waktu siang dan malam. Nah, itu kenapa dikatakan itu tanda zaman? Jadi permulaan dari alam semesta. Adam ada di dalam taman berkuasa atas alam semesta, atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Tetapi juga dia dikatakan berkembang biak. Loh, kenapa itu menjadi tanda zaman? Ya, itu permulaan dari narasi manusia. Nah, tetapi ada siklus berikutnya itu adalah penghukuman untuk banjir bandang, air bah. Jadi Tuhan menggunakan kosmos, semesta alam mengakhiri satu periode waktu tertentu. Jadi mengakhiri hidup manusia berdosa, lalu memulai sesuatu yang baru di dalam narasi, di dalam cerita keluarganya Nuh. Nah, tetapi kalau kita lihat tanda zaman itu ada di dalam pemilihan dari leluhur Israel, pemilihan Abraham, Ishak, Yakub yang dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan agar mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, zaman akhir juga terjadi ketika Israel dibebaskan dari Mesir. Loh kok iya? Jadi zaman akhir itu ternyata bisa untuk sesuatu periode tertentu diakhiri menyongsong sesuatu yang baru. Jadi pembebasan umat Israel dari Mesir di satu sisi itu dianggap sebagai zaman akhir, kelepasan bagi Israel, penghukuman bagi bangsa Mesir, bagi Firaun. Nah, tetapi ketika mereka sampai di tanah Kanaan juga dianggap sebagai sebuah periode waktu tertentu. Nah, mengakhiri masa mereka mengembara di padang gurun dan mendapat sebuah tempat perhentian. Jadi itu dikatakan sebagai tanda zaman juga. Nah, ketika mereka menjadi monarki, menjadi kerajaan juga dikatakan tanda zaman. Karena kerajaan kala itu menjadi representasi dari kerajaan Allah. Jadi datangnya kerajaan di dalam perjanjian baru ini merujuk kepada kedatangan Sang Mesias di dalam Kristus Yesus. Tetapi tanda zaman juga itu adalah ketika Injil keselamatan diberitakan kepada dunia. Nanti finalitasnya itu adalah kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Ini inaugurasi kerajaan Allah di mana langit yang baru, bumi yang baru. Jadi artinya di dalam keseluruhan Alkitab kita tuh banyak sekali sebetulnya tanda zaman. Jadi orientasi kita tidak selalu, saya malah sedikit membahas kitab Wahyu, tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab
Tuhan menggunakan manusia, memakai manusia pada periode tertentu untuk tujuan tertentu dan selalu ada persimpangan ya. Persimpangan akan mengakhiri atau memulai sesuatu yang baru. Nah, ternyata tentang hari akhir atau akhir zaman ini adalah istilah yang paradoksal. Kenapa? Jadi dua sisi di hari Tuhan itu, satu hari itu adalah keselamatan, yang kedua itu penghakiman. Jadi selalu begitu di dalam hari Tuhan ini. Di satu sisi hari itu dipandang keselamatan, itu jelas sekali ketika Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Hari Tuhan itu adalah ketika mereka pulang dari Babylon. Tetapi hari Tuhan juga itu adalah tampilnya pemimpin baru. Entah itu raja baru, hakim yang baru, imam yang baru. Misalnya di dalam penahbisan imam besar dari keturunan Harun, wah itu dianggap sebagai permulaan yang baru. Adanya situasi baru, contohnya tahun Sabat, tahun Yobel. Nah ini betul-betul dipandang sebagai situasi baru yang dimana hari Tuhan dipandang sebagai keselamatan. Tetapi juga adanya keadaan shalom, pemulihan semesta, contohnya perang berakhir, mereka merayakan masa panen bersama, adanya kesejahteraan, adanya kemakmuran. Jadi hari Tuhan, hari akhir juga itu ditandai dengan berita keselamatan. Tetapi sisi yang lain adalah hari akhir itu adalah penghakiman atau penghukuman. Jadi yang dihukum itu siapa? Israel bisa, bangsa-bangsa juga bisa. Hari kekalahan perang. Jadi ketika umat Israel kalah perang, mereka bilang tuh hari akhir, hari penghakiman. Atau kalau ada bencana alam, misalnya gempa bumi, tulah penyakit, seperti kita baru saja mengalami pandemi yang hebat, pandemi COVID-19. Jadi zaman dahulu itu penyakit sampar itu sangat ditakuti. Adanya gerhana matahari atau gagal panen. Jadi bencana alam dipandang sebagai hari akhir juga. Atau adanya kematian. Biasanya ini kematian yang bersifat massal. Penyakit, kematian karena penyakit atau tulah. Atau kematian akibat perang dan bencana alam yang lain. Jadi kalau kita lihat hari akhir, nah tanda zaman ini yang mana? Apakah itu keselamatan atau itu penghakiman? Jadi nabi-nabi selalu menyuarakan dua ini. Kenapa disuruhkan pertobatan? Supaya mereka ada pada hari Tuhan yang berujung kepada keselamatan. Tetapi kalau tidak bertobat itu pasti penghakiman. Narasi di kitab Wahyu pun akan demikian. Jadi keselamatan bagi orang-orang yang menjadi umat Kristus, tetapi itu penghakiman bagi musuh-musuhnya Tuhan. Jadi selalu sama ya. Jadi paradoksal di hari akhir itu selalu dikemukakan di dalam Alkitab kita. Nah kalau kita lihat apa tanda zaman, nah, ini banyak di dalam perjanjian baru ya, munculnya penyesatan, Mesias palsu. Apakah ini baru akan muncul? Dari dulu sudah ada peperangan. Sekarang perang besar Ukraina dengan Rusia. Nah itu memunculkan banyak hal ya. Banyak spekulasi juga. Ada kelaparan, gempa bumi, bencana alam. Sekarang kita ada pada pemanasan global yang sulit untuk alam dikendalikan. Siklus alam kita itu menjadi berubah. Nah kemudian tanda zaman yang lain ada penganiayaan dan kepemurtatan. Nah penganiayaan baru terjadi apa enggak? Sudah dari zaman dahulu nabi-nabi dianiaya, orang percaya dianiaya, orang-orang yang tinggal di negara-negara dengan high risk. Artinya mungkin mereka adalah minority atau mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di negara-negara tertentu di mana kekristenan itu tidak diizinkan. Kemurtatan. Nah, kalau kita lihat sekarang adalah menjadi modus, menjadi misalnya menjadi mualaf, menjadi agama lain dan seterusnya atau menjadi orang-orang yang tidak beragama. Nah, bangkitnya kembali negara Israel ini apa namanya selalu dunia akan selalu melihat ke sini ya. Nah, kehancuran ekonomi yang global dan Injil kerajaan itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Di dalam Alkitab kita, peristiwa akhir zaman ini khususnya di dalam masa gereja itu terjadinya pengangkatan,
tahta pengadilan Kristus bema, pesta jamuan kawin anak domba, adanya antikris dengan nabi palsu, perang Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, pemberontakan akhir di dalam Gog Magog, penghakiman tahta putih, langit baru, bumi baru. Nah ini sebetulnya rangkaian tentang peristiwa akhir zaman yang dikaitkan dengan orang percaya. Tapi kita coba lihat apa yang terjadi dengan tanda-tandanya. Nah, Bapak dengan Ibu di dalam perjanjian lama sebetulnya tanda zaman itu seringkali dikaitkan dengan kosmologi, dengan alam semesta. Contohnya, Nabi Yoel sudah dari dulu menyatakan aku akan mengadakan mujizat di langit, bumi, langit dan bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi sang nabi sudah memberikan tanda ini sudah. Jadi artinya gini, tanda-tanda kosmologi itu ribuan tahun yang lalu sudah disampaikan. Sehingga kita sebagai orang percaya mesti tidak selalu melihat akan terjadi nanti. Oh ternyata tanda-tanda ini fenomena alam itu sudah dikemukakan dengan sangat jelas oleh Nabi Yoel. Biasanya di zaman dahulu daerah-daerah yang kalah perang itu biasanya kotanya dibakar sehingga yang kelihatan itu gumpalan asap, gelap gulita. Jadi bumi itu seolah-olah menjadi gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa. Nah tetapi fenomena-fenomena ini selalu dikaitkan dengan dunia kita, dunia modern gitu ya. Bahwa tanda-tanda ini ada di hadapan kita juga. Iya, betul. Jadi penemuan-penemuan di zaman akhir memang penemuan yang sangat spektakuler ya, penemuan yang sangat luar biasa. Artinya orang-orang selalu akan berusaha untuk mengetahui ada apa sih yang terjadi di galaksi, apa yang terjadi di dalam dunia perbintangan, apa yang terjadi di dalam planet-planet. Nah, apa yang terjadi di dalam dunia bawah barangkali ya. Nah, pengetahuan itu akan terus-menerus dikembangkan. Jadi salah satu tanda itu adalah tanda kosmologi, Bapak Ibu. Nah, contoh yang sangat sederhana bagi orang Israel. Nah, ini ketika mereka ada di tanah Goshen. Nah, ini fenomena alam yang sangat yang sangat berbeda ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal sehingga di sana tidak akan terdapat pikat, nih lalat pikat ya, tulah-tulah di Mesir, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Nah jadi ketika orang Israel di Mesir, ada nggak tanda-tanda yang Tuhan berikan? Banyak sekali. Nah yang lain contohnya, masih di dalam kitab Keluaran. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah artinya di dalam perjanjian lama tanda-tanda itu yang kelihatan di dalam alam itu sangat nyata sekali. Belum lagi fenomena-fenomena di padang gurun yang banyak betul memperlihatkan penghukuman-penghukuman bagi musuh-musuhnya Israel. Dan Tuhan menggunakan alam menjadi alat memberkati Israel. Jadi ingat tadi, paradoksal dari hari Tuhan itu selalu kelihatan. Tuhan menyelamatkan Israel, nah tetapi juga menghukum musuh-musuhnya Israel. Ini dalam kaitannya dengan Firaun sebagai negara adidaya di zaman itu. Nah tetapi kita juga lihat di dalam pemberontakan kepada kebenaran Allah. Apakah baru sekarang? Oh tentu saja tidak. Nah contohnya di dalam masa hakim-hakim itu adalah masa di mana kemerosotan moral itu sangat luar biasa sekali. Misalnya setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah ini berulang-ulang di dalam kitab hakim-hakim. Nah, karena itulah pada zaman ini di zaman hakim-hakim itu umat Israel kalau takut Tuhan dia ada di dalam masa ketentraman.
dia di zona nyaman, atau dia menikmati shalom. Tetapi ketika mereka tidak takut Tuhan, beribadah kepada berhala-berhala, maka mereka itu pasti ada di dalam kekalahan. Mereka ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, sehingga orang Israel selalu melihat ini hari Tuhan apa enggak. Nah, tetapi juga yang lain. Ketika Israel berjalan sendiri, di satu saat tadi saya sudah katakan semestinya hadirnya raja baru, pemimpin baru itu akan menjadi sebuah berkat bagi umat Allah. Tetapi ketika Israel meminta raja, menolak waktu itu hukum Tuhan, Tuhan jelas mengatakan pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Pada hari-hari akhir itu. Tuhan tidak mau jawab. Nah, jadi ada bukti-bukti bahwa tanda-tanda di hari akhir itu adalah munculnya pemberontakan terhadap kebenaran Allah. Jadi orang tidak setia kepada Tuhan. Tanda lain itu adalah kehancuran di dalam lembaga pernikahan. Nah, ini kita mungkin di era ini yang paling krusial ya. Kalau zaman dahulu lembaga pernikahan itu jelas itu ada kehancuran pada zaman Sodom dengan Gomora. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Roma, karakteristik manusia akhir zaman, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Tentang Sodom dan Gomora, nah itu adalah sebuah perbuatan yang yang mendukakan hati Tuhan ya, karena orang-orang kala itu tidak takut Tuhan. Tetapi dunia kita sekarang, maafkan saya ya, apa yang menjadi tantangan bagi kita, bagi gereja, sebagai salah satu karakteristik dari tanda zaman adalah lembaga pernikahan itu sedang digugat. Nih saya mohon maaf, mungkin ada yang setuju, ada yang juga yang tidak. Yang kita hadapi sekarang itu adalah saudara-saudara kita dengan komunitas LGBT. Nah ini kan menjadi tantangan bagi kebenaran kitab suci. Dan ibu bapak sekalian, salah satu tanda ini makin nyata. Mengapa? Karena legalitas bagi saudara-saudara kita ini dengan alasan HAM itu sekarang hampir di seluruh dunia boleh menyatakan dirinya itu eksis. Jadi ada kajian-kajian dan landasan hukum yang mereka miliki. Nah, ternyata kalau kita lihat Rasul Paulus juga sudah mengemukakan hal yang sama kala itu kepada jemaat di Roma. Kita bisa bayangkan ribuan tahun yang lalu fenomena ini sudah ada. Di zaman rasul-rasul fenomena ini ada. Dan di zaman kita sekarang ini sangat luar biasa ya. Jadi ini sebuah fakta yang kita tidak bisa ingkari, bahwa kehancuran lembaga pernikahan itu ada di depan mata kita. Beberapa survei yang dilakukan, ke tingkat partisipasi kaum muda untuk terlibat di dalam gereja itu ternyata tidak terlalu menggembirakan, baik dari Barnas research, demikian juga dengan bilangan research center di Indonesia, itu menjadi tantangan bagi kita juga, bagi gereja. Nah, jadi fakta-fakta ini dikatakan tanda, tanda di hari-hari akhir. Nah, kita sekarang di dalam gereja khususnya yang dipimpin oleh Pak Niko itu memberikan atensi yang sangat besar kepada generasi Yeremia. Nah, ini
saya kira menjadi sebuah jawaban ya bagi dunia yang sedang dilanda oleh ancaman terhadap kehancuran dari lembaga pernikahan. Nanti mungkin di satu saat kita tidak bisa lagi mengatakan mereka negatif dengan apa? Berlindung di dalam hukum yang bisa menjamin mereka. Dan ini makin eskalasinya itu makin besar. Nah, kemudian pergolakan di antara bangsa-bangsa. Kitab Matius mengatakan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Fenomena ini ada di tengah-tengah kita. Jadi misalnya dampak global dari perang Rusia dan Ukraina, Bapak Ibu kita semua tahu. Minyak goreng aja di Indonesia ini menjadi kesulitan yang sangat luar biasa ya. Itu baru satu jenis bahan pokok, kebutuhan pokok manusia. Nah, kalau kita lihat di analisis yang ada sekarang, tadi saya sempat survei, lihat ya hasil survei dampak dari perang Rusia dengan Ukraina, ternyata dampaknya itu mengglobal. Beberapa negara di Asia mengalami kebangkrutan, tentu saja negara-negara yang dekat dengan Indonesia diprediksi 60 negara akan bangkrut. Ini ada di depan kita. Jadi bangsa bangkit melawan bangsa dulu sudah ada, sudah. Tapi kalau kita lihat eskalasi di belakangan ini luar biasa sekali. Masalah gandum sekarang bukan lagi masalah yang mudah ya bagi bagi negara-negara di Eropa. Gas itu menjadi masalah, minyak menjadi masalah. Nah, ini sekarang kan kita lihat ini menjadi mengglobal. Bukan hanya sekedar negara Rusia dengan Ukraina toh. Ini ada di depan mata kita. Jadi kalau kita lihat dulu ada perang Abraham bersama dengan sekutunya melawan raja-raja Sodom. Nah, ini di zaman dahulu sudah ada koalisi-koalisi, ada hubungan-hubungan multilateral antara bangsa untuk mengadakan peperangan. Demikian juga dengan perang Aram di zaman dahulu di dalam Alkitab, dia membangun koalisi untuk menyerang Yehuda ataupun menyerang Israel. Jadi siklus ini sebetulnya adalah siklus yang berulang kembali. Tidak ada sesuatu yang baru. Tetapi gereja Tuhan perlu membuka mata ya, membuka telinga bahwa dampak dari perang ini nah tentu saja akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan juga. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini hanya bangsa, tetapi dampaknya itu sangat luar biasa sekali. Nah kemudian kita sudah lihat masalah ekonomi. Kehancuran dalam ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat dampak dari perang Eropa yang sekarang ini kepada ekonomi itu sangat-sangat luar biasa sekali. Nah di dalam kitab Wahyu, nah ini kita perlu hati-hati walaupun ini kaitannya dengan ekonomi di zaman itu ya. Dan dia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dunia kita sudah dunia cashless, betul ya? Nah, coba sebetulnya kalau kita apakah harus tanda di dahi udah ketinggalan barangkali ya. Jadi dunia kita sudah berubah menjadi dunia yang cashless. Uang kita sudah berubah menjadi uang yang digital. Nah, tetapi kita lihat di dalam beberapa bulan terakhir ada di Indonesia secara khusus banyak startup yang besar-besar itu sedang mengalami kemerosotan yang sangat tajam sekali, yang sangat hebat sekali. Beberapa company yang bergerak di dalam dunia startup, nah itu mengalami kerugian yang sangat hebat. Nah, mungkin juga grup-grupnya Bitcoin dan sejenisnya vintage kita itu banyak yang bermasalah. Nah, artinya ternyata masalah ekonomi ini selalu kaitannya dengan sangat global ya. Jadi Indonesia memang tidak bisa sendiri membangun ekonomi, dia pasti terikat atau terjaring atau paling tidak kerjasama dengan negara-negara lain. Misalnya ketika masalah minyak goreng aja CPO ya,
ada kebijakan pemerintah, waduh itu menyulitkan sampai sekarang ya. Petani menjerit, tapi para konsumen masih menjerit juga, harganya sangat tinggi dan seterusnya. Nah kalau kita lihat masalah ini memang masalah yang mengglobal. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh gereja tidak merupakan bagian dari ini, tapi ini ada di depan mata kita. Kalau harga minyak makin naik terus, nah maka akan imbasnya itu kemana-mana. Dan apa namanya Ibu Sri Mulyani udah remind kita terus, be careful, hati-hati menggunakan ini dan itu. Nah itu sudah diingatkan. Artinya kita pun di dalam gereja Tuhan perlu bijaksana juga melihat apa namanya masalah ekonomi ini karena dia kaitannya nanti dengan berbagai sendi-sendi kehidupan yang lain. Nah, kalau kita lihat tahun ini dengan tahun kemarin ini jauh lebih luar biasa. Di tahun ini kemarin kita mengalami pandemi. Nah, tetapi kelihatannya goncangan ekonominya, resesi ada di depan mata kita sekarang. Nah, kalau kita lihat analisis-analisis dari para ekonom semua menakutkan, tetapi kita percaya Tuhan pasti akan memelihara umatnya. Tidak mungkin apa namanya akan dibiarkan, tetapi kita mesti cerdas. Apakah kita sekarang investasi apa yang kita harus lakukan di hari-hari ini dan bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita punya. Jangan sampai kita salah membaca pasar, maka kita akan mengalami kerugian dan kebangkrutan karena apa namanya kita masih investasi besar sekali untuk kesehatan, nah tetapi juga sekarang untuk sembako dan hal-hal yang lain ya. Jadi kebutuhan pokok itu menjadi hal yang sangat penting sekarang. Jadi kalau zaman dahulu Alkitab mengatakan sampai untuk menjual membeli dia harus diatur di dalam sebuah sistem. Tetapi kalau kita lihat ekonomi global sebetulnya diatur oleh sistem ya. Jadi nggak ada negara sendiri dengan ekonominya sendiri kecuali dia kena embargo begitu ya. Kita lihat negara-negara yang kena embargo itu akan sangat miskin, penduduknya itu akan sangat-sangat menderita. Nah ini ada di depan mata kita Bapak dengan Ibu, nabi palsu, guru-guru palsu, itu sudah ada dari zaman dahulu. Di zaman gereja mula-mula ada gnostisisme, docetisme, ajaran dari Montanus yang ada pada kita sekarang yang sangat cepat sekali itu berkembang itu adalah saksi Yehova. Nah kemudian Christian Science, Mormon, Spiritisme, Okultisme, Skeptisisme dengan isme-isme yang ada sekarang. Kita perlu melihat ada banyak sekali apa namanya penyimpangan di dalam pengajaran gereja termasuk hal yang kecil-kecil ya. Mohon maaf kawan-kawan di timur, di Indonesia Timur itu banyak sekali ajaran-ajaran yang kelihatannya baik, tapi kalau dibiarkan lama-lama dia akan menjadi berbahaya. Jadi menurut saya di dalam sejarah gereja ini sudah ada. Jadi bukan baru sekarang nabi-nabi, guru-guru palsu ini kan digandrungin orang masalahnya. Apalagi kalau dia disertai dengan fenomena-fenomena tertentu dengan healing atau dengan hal-hal yang lain. Jadi kita mesti selalu waspada bahwa fenomena atau tanda zaman ini akan ditandai dengan datangnya nabi-nabi palsu dan guru-guru yang palsu. Kita sekarang menggunakan dunia teknologi itu akan sangat cepat sekali menyampaikan ajarannya dengan perangkat-perangkat elektronik yang kita punya. Nah kemudian ada peperangan dan kekacauan. Tadi kita sudah lihat ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, negara-negara berperang bangsa dengan bangsa berperang. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus mengajarkan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi tapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Masalah kelaparan ini sudah menjadi bagian yang sangat penting di dalam sejarah dunia ya. Nah, kesulitan tentang apa namanya makanan. Sekarang
dengan kegagalan panen itu sangat besar sekali, termasuk di Indonesia karena curah hujannya susah untuk diprediksi, udah mesti panen tetapi hujan akhirnya panen itu gagal. Nah, di belahan dunia yang lain juga ini hujan di tahun ini sangat luar biasa sekali, lebih daripada sebelum-sebelumnya, banjir bandang di mana-mana. Demikian juga dengan gempa bumi ya. Nah, kemudian kemajuan teknologi. Apa yang kita lihat di hari-hari ini adalah perlombaan senjata. Nah, manusia akan selalu mengupdate ya ilmu pengetahuan, dan kita lihat memang teknologi itu membantu manusia dalam banyak hal. Tetapi kemajuan dan pemutakhiran alat-alat perang juga seiring dengan itu. Jadi sekarang Rusia Ukraina mereka mempertontonkan senjata apa yang mereka gunakan. Nah, tetapi Yesus sudah mengatakan ya, pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak ada senjata perang digunakan untuk alat damai sejahtera, tetapi untuk membunuh, membinasakan. Tadi saya sempat cek beberapa literatur, berapa sih kerugian yang dihasilkan oleh perang Ukraina dengan Rusia. Nah, barangkali orang hanya membuat kalkulasi ya, properti yang rusak, apartemen, rumah, gedung-gedung, jalan-jalan, fasilitas umum yang hancur, kehilangan dari nyawa dan seterusnya, banyak sekali. Jadi perang itu akan selalu membunuh dan membinasakan. Tetapi manusia dengan bangganya untuk mengatakan, wow, memamerkan ya senjata-senjata canggih yang dimilikinya. Kita beberapa tahun yang lalu masih ada perang Syria, itu pun masih belum berakhir dengan baik. Sudah ada perang-perang yang lain. Tetapi kemajuan teknologi seringkali membawa manusia kepada peradaban yang lebih tinggi, tetapi juga bisa menghancurkan. Yang lain itu munculnya antikris. Nah, ini sudah ada di dalam Alkitab kita. Nah, kalau pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Orang-orang yang ada di Yudea haruslah melarikan diri ke gunung dan seterusnya dan seterusnya. Pembinasa keji. Kalau kita lihat antikris dikatakan pada waktu terakhir bahwa kamu akan mendengar seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, siapa pendusta itu? Pembohong. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau dari segi doktrinal ini banyak sekali. Banyak yang tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Banyak yang tidak percaya dengan adanya Bapa dan Anak, menolak doktrin Trinitas. Nah, ini sudah ada di dalam sejarah gereja. Nah, tetapi pembinasa keji, nah ini dulu ada Antiochus Epiphanes yang menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, tetapi yang menjadi pusat daripada keseluruhan otoritas kekuasaan menurut kitab Wahyu, nah itu masih belum kita lihat. Jadi banyak antikris ya, banyak sekali. Nah, sembari di dalamnya ada kesengsaraan dan penderitaan. Nah, ini banyak bahwa banyak orang yang mati martir karena Kristus. Ada banyak gereja-gereja yang dianiaya, ada banyak orang-orang Kristen yang teraniaya. Tadi saya katakan di negara-negara tertentu. Nah, tetapi ada berita baik. Injil semakin disampaikan secara luas. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ternyata Bapak dengan Ibu tadi saya coba cek ya di Google Trends itu gimana sih kaitannya antara dampak dari penginjilan, misi gereja dengan orang percaya di dalam dunia. Ternyata dampak penginjilan 1 tahun belakangan ini hampir 0%. Itu agak sedih juga ya. Nah, jadi kalau misalnya penginjilan yang masih
yang masih banyak itu adalah kepada misi. Masih di yang paling dominan itu adalah Amerika, Kanada, Prancis, Filipina dengan New Zealand. Indonesia di urutan yang tidak terlalu menggembirakan. Artinya dia buncit. Ini untuk pemberitaan Injil ya. Nah ternyata hampir tadi saya sempat cek di Google Trans-nya itu adalah untuk dampak penginjilan dunia di tahun ini 1 tahun 12 bulan terakhir itu justru grafiknya itu cenderung menurun. Nah ini menjadi PR bagi kita. Padahal dikatakan Injil keselamatan itu harus diberitakan ke seluruh dunia, harus disaksikan kepada segala bangsa, barulah hari kesudahan paling akhir itu akan tiba. Nah tetapi di dalam survei menunjukkan, nah itu belum terjadi. Nah ini khususnya di Indonesia. Kalau saya lihat ternyata hasilnya itu di dalam dampak pemberitaan Injil masih di daerah-daerah kantong Kristen sebetulnya. Misalnya ini Sulawesi Utara. Nah kemudian di Jakarta banyak gereja. Papua ini masih daerah-daerah yang masih majority Kristen. Nah lalu ini yang menarik sedikit adalah di Jawa Barat dengan Banten. Ini saya tadi belum lihat desainnya yang paling nonjol itu apa faktornya. Nah, tetapi ini masih orang tertarik kepada penginjilan. Tetapi tadi saya sempat cek, saya nggak tampilkan di sini. Ketika dikatakan ada nggak petobat baru untuk menerima Kristus, itu nggak nyampe 0%. Jadi Bapak dengan Ibu ini kita mesti perlu agak prihatin juga. Nah, dikatakan bahwa Injil Kerajaan akan disampaikan. Survei-survei yang ada itu kecenderungannya itu merosot. Jadi berarti Barnas punya survei, demikian juga Bilangan Research Center itu perlu menjadi perhatian kita. Artinya gereja harus lebih, jangan sampai terlena gara-gara ada tanda-tanda zaman. Maka kita tidak melakukan tugas penginjilan. Nah ini masih rata-rata gereja itu masih hanya kepada misi. Nah tetapi kelihatannya belum menyentuh orang-orang percayanya. Jadi saya tadi sudah survei yang Kanada misalnya. Ya ada negara-negara tertentu yang masih tinggi. Nah ternyata hasilnya itu tidak ada 0%. Nah itu menjadi perhatian kita di dalam pemberitaan Injil. Mungkin gereja Bethel kalau dibandingkan dengan keseluruhan gereja ya itu mungkin masih aktif, tetapi majority gereja Tuhan itu kelihatannya agak abai di dalam pemberitaan Injil. Nah ini menjadi tantangan bagi kita. Padahal salah satu tandanya itu adalah harus pemberitaan Injil lebih cepat lagi gitu ya. Jadi nanti masa penantiannya terlalu lama kalau gereja tidak ambil bagian. Nah tetapi yang kita mesti syukuri di dalam tanda zaman itu adalah Roh Allah selalu bekerja pada masa-masa yang krisis. Nah ini yang kita percaya, contohnya pada masa hakim-hakim setiap ada masalah krusial di umat Allah kala itu mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan selalu membangkitkan orang-orang baru, hakim-hakim baru yang diurapi oleh Roh Tuhan. Nah ini menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Kemudian pada hari itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Memang waktu Pentakosta di Yerusalem, nah Roh Tuhan bekerja secara luar biasa bagi orang percaya. Demikian juga misalnya pada Azusa Street ada kegerakan yang sangat luar biasa. Nah di hari-hari ini walaupun dunia krisis maka kita percaya bahwa Roh Allah itu berkarya secara luar biasa. Ini yang kita nantikan. Karena salah satu karakteristik dari tanda-tanda akhir itu ketika Tuhan menghukum musuh-musuhnya maka akan ada banyak orang yang diurapi oleh Roh Allah. Ini menjadi pengharapan kita.
Nah, kemudian apa respon kita? Ini saya kira saya cepat saja karena ini sangat gampang. Yang pertama adalah kita harus memastikan jangan sampai terlena. Keselamatan di dalam Kristus itu betul-betul milik kita. Nah, memang ada beberapa info karena agak kurang valid ya, saya tidak menemukan data-data yang valid. Ada semacam gelombang pertobatan di wilayah-wilayah tertentu yang dilawat oleh Tuhan karena tadi Roh Allah itu bekerja. Jangan sampai gereja karena tadi untuk misi itu gereja agak kecil ya partisipasinya. Nah, tetapi kita perlu melihat tanda zaman, ingat itu sekaligus penyaringan. Tadi mau kita ke arah keselamatan itu apa? Kepada penghakiman. Nah, jadi kita perlu meyakini atau meyakinkan diri kita bahwa betul-betul kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Karena ini adalah kehendak Bapa supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ini ekspektasi kita kepada masa yang akan datang, tapi harus memastikan keselamatan. Yang kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Karena perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu sangat penting. Nah, misalnya, hai engkau hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Nah, pertanyaannya di masa-masa yang krisis seperti yang kita hadapi sekarang, kita mau ambil tanggung jawab atau melepaskan tanggung jawab? Kalau mengambil tanggung jawab, kita setia dalam perkara kecil, janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Nah, menjadi saksi. Nah, ini tadi menjadi keprihatinan kita karena jelas sekali rasul-rasul diajak untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Walaupun dunia diperhadapkan dengan berbagai gejolak, berbagai gelombang ekonomi, sosial, politik dan seterusnya, tugasnya gereja tetap bersaksi sampai Tuhan datang. Jadi itu tidak boleh dilupakan. Mengembangkan seluruh karunia dan talenta kita sampai apa? Nah, tandanya kita orang-orang yang diurapi oleh Roh Allah, maka Roh Tuhan itu akan memberikan karunia-karunia. Nah, Paulus jelas katakan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Dalam situasi yang krisis ini, tanda-tanda itu sudah kita lihat di depan mata kita. Jangan karunia kita itu menjadi merosot atau melempem. Justru harus semakin menggelora. Tugas kita adalah untuk menghasilkan buah. Entah buah pertobatan, buah kebenaran, buah ini, buah ini, buah ini. Nah, itu yang harus kita kerjakan selama kita hidup. Nah, kita siap atau tidak, Kristus pasti akan datang kembali. Ini bukan soal kapan waktunya, akan hanya Tuhan yang tahu. Tanda-tanda zaman sudah ada dalam histori, sudah ada di dalam sejarah dunia. Dan manusia pada zamannya selalu mengalami hari-hari terakhir pada periode-periodenya. Nah, tetapi kita sedang menunggu ultimat atau finalitas dari hari terakhir dalam kedatangan Kristus yang kedua. Nah, sampai di sini Bapak Ibu supaya kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gernaida, sangat menarik nih Ibu ya. Berat tetapi menarik. Sehingga waduh ini sudah total 12 pertanyaan. 12 pertanyaan saya rasa ini tidak mungkin nggak akan semua kita tanyakan ya Ibu ya. Saya masukkan dulu pertanyaan yang lebih dahulu masuk, yaitu pertanyaannya seperti ini Ibu. Bagaimana kita mewaspadai penyesatan yang menggunakan ayat-ayat profetik tentang akhir zaman, di mana ayat-ayat Alkitab tertentu
sering dikutip untuk mencocokkan berita dunia yang tengah menjadi headline dengan tanda kesudahan dunia. Tadi seperti Ibu katakan, misalnya krisis global, tentang krisis global pangan dan energi dihubungkan dengan Matius 24 ayat 7. Lalu mutasi varian COVID, Omikron itu yang lebih ganas dihubungkan dengan Lukas 21 ayat 11 gitu. Jadi bagaimana kita mewaspadai penyesatan-penyesatan seperti ini, Ibu? Itu dulu, Ibu. Oke, baik. Memang ada ketakutan kita kepada cocok logi gitu ya. Ini peristiwa ini dicocokkan dengan ini. Nah, tadi saya sudah katakan ternyata kalau kita lihat tanda-tanda itu jauh di dalam sejarah umat Tuhan maupun di dalam sejarah orang percaya itu sudah ada. Jadi kalau misalnya hanya penyakit, kalau kita lihat tulah yang menghantam di Mesir kala itu, wah itu kan juga sangat mengerikan gitu ya. Jadi kalau kemarin kita dihadapkan dengan penyakit mulut, kuku dengan itu untuk binatang. Nah kalau kita lihat di di Mesir zaman dahulu penyakit sampar itu untuk manusia dengan binatang. Jadi ada juga penyakit yang diakibatkan oleh lalat dan binatang yang itu sudah ada. Penyakit sampar itu sangat ditakuti oleh karena bisa membunuh manusia dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mendengar berita misalnya yang dihubungkan dengan hal itu? Maka kita mesti cek bagian kitab Matius pasal 24 ini berbicara tentang apa sih? Paling tidak kita mengerti latar belakang di dalam Matius pasal 24 itu. Jadi Matius pasal 24 itu kan menjadi bagian-bagian akhir daripada pengajaran-pengajaran Yesus sebelum Yesus disalibkan. Jadi Yesus sudah berbicara apa sih yang terjadi di hari yang akan datang. Apakah kala itu sudah ada guru-guru palsu? Sudah. Zaman Nabi Yeremia banyak guru-guru palsu. Jadi nabi-nabi pun menghadapi guru-guru palsu. Artinya gini, kita mesti melihat peristiwa itu di zaman itu apa sih yang melatar belakanginya dan apa sih tujuannya. Tentu saja bukan untuk menakut-nakuti. Nah, hal-hal percakapan-percakapan yang profetik, nah hati-hati, sebetulnya percakapan profetik itu lebih banyak menjangkau zaman di mana para nabi ada. Jadi kalau kita misalnya lebih banyak menjangkau komunitas orang percaya yang ada di tengah-tengah kita. Maka khotbah-khotbah pun itu adalah khotbah-khotbah yang profetik karena memberikan pengharapan. Tetapi memang kita harus hati-hati jangan sampai sekedar mencocokkan sehingga orang jadi takut misalnya. Nah justru ketika kita ada di dalam situasi yang seperti ada sekarang itu mesti lebih tadi tugas dan panggilannya mesti lebih bergelora, lebih giat, penginjilan lebih giat, pelayanan lebih giat, pengembangan karunia dan talenta lebih giat. Masalah varian misalnya yang di kita Omikron, bukankah sejenis flu di dalam sejarah dunia kesehatan? Flu burung, flu babi, flu Jerman, ya semua kan flu juga dengan varian-varian. Maka yang namanya virus dia akan pintar untuk mempertahankan diri dengan memunculkan varian yang baru. Itu fakta virus. Jadi kita tidak harus takut dengan itu, mungkin akan muncul mungkin yang lebih ganas, tetapi seperti yang kita sudah alami di masa pandemi ini, Tuhan memberikan orang-orang berhikmat misalnya dengan vaksin dan seterusnya. Nah, jadi memang kita harus hati-hati ya. Salah satu karakteristik di orang yang cerdas itu adalah ya tidak gampang percaya ya. Tuhan mengatakan ujilah setiap roh. Nubuat pun perlu diuji. Ini digenapi atau tidak begitu. Jadi kita mesti waspada, memahami Alkitab kita secara baik. Mencintai Alkitab kita secara baik. Begitu, Bu. Baik Ibu, saya langsung masuk pertanyaan kedua. Di sini dikatakan tadi Ibu kan menceritakan tentang
kemajuan IT ya, menggunakan penginjilan dengan menggunakan IT. Nah, bila justru dengan menggunakan tadi perangkat IT atau kemajuan IT ini, namun grafik penginjilan justru menunjukkan penurunan atau kemerosotan, apakah penginjilan dengan menggunakan IT ini kurang berdampak, Ibu? Dan apakah dengan gereja lebih cepat memberitakan Injil gitu, lebih giat, maka ini bisa mempengaruhi gitu waktu kedatangan Tuhan akan lebih cepat. Jadi Tuhan bisa dipengaruhi dengan gereja yang lebih cepat menginjil seperti itu, Ibu. Oke, ya, saya jawab yang kedua ya. Saya tidak punya jawaban untuk mengatakan kalau IT lebih cepat mempengaruhi atau gereja lebih cepat mempengaruhi, maka Tuhan akan segera datang begitu. Berarti kita mendikte Tuhan kalau demikian. Jadi tentang kedatangan itu Yesus sendiri mengatakan, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi yang kita percakapkan itu adalah tugas dan tanggung jawab gereja. Begini Bapak Ibu, memang survei itu kan survei yang sangat umum ya. Kita tidak perlu berkecil hati karena justru dengan teknologi yang ada sekarang, kan penginjilan itu tidak dibatasi oleh misalnya bahasa, karena dengan kemajuan teknologi sekarang banyak interpreter. Contohnya saya punya kawan yang melayani di dunia sosial media lah, taruhlah begitu ya. Yang dia komunitasnya itu ada di Afrika, di Jerman, di Arab, yang sama sekali tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dengan adanya interpreter di dalam linguistik, di dalam bahasa mereka bisa tahu. Nah kemudian bahwa menjangkau jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah memang dengan teknologi. Contoh, dulu menerjemahkan Alkitab itu harus kan dengan terjemahan yang dengan cetak dan seterusnya, dan itu sangat mahal sekali. Tetapi cetakan sekarang bisa muncul di dalam bentuk yang soft copy sehingga orang semakin banyak bisa menggunakan teknologi. Jadi pada dasarnya gini Bapak Ibu, kita berpikiran positif. Teknologi itu kan digunakan untuk membantu manusia, menolong manusia di dalam kehidupannya. Itu tujuan dari teknologi. Yang bermasalah itu adalah menyalahgunakan teknologi. Nah itu tadi akan membinasakan atau dia akan menghancurkan. Jadi kenapa grafiknya merosot? Bapak dengan Ibu memang di dalam dunia penelitian kita perlu secara objektif untuk melihat. Karena tadi saya katakan hanya di dalam 12 bulan terakhir. Nah, apakah dia akan melonjak besok? Harapan kita sih begitu ya, bahwa teknologi digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih positif di dalam dunia penginjilan. Jadi grafiknya itu karena itu kan survei yang global ya. Nah mungkin juga di wilayah tertentu, misalnya taruhlah di Asia, jangan-jangan juga penggunaan teknologi itu jauh lebih berdampak ya bagi orang-orang. Jadi misalnya ada banyak orang bisa dengarkan Injil sekarang tanpa harus, misalnya dia tidak datang di gereja tetapi di rumah dia bisa mendengarkan Injil. Nah sekarang adalah kalau gereja menggunakan sosial media atau menggunakan teknologi dengan cara-cara yang baik, menurut saya itu akan sangat bagus. Sebab gini, ada gereja yang pendetanya sempat waktu itu berbicara kepada saya, diskusi, bahwa selama pandemi justru peserta ibadah secara online itu justru jauh lebih banyak daripada yang onsite. Nah artinya di dalam gereja tertentu ya, kalau tadi kan penelitian yang global, di dalam gereja bisa saja dampak dari menggunakan teknologi itu jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Karena ternyata ada juga yang sampai membuka kebaktian-kebaktian yang lain, kebaktian alternatif karena banyak yang mengikutinya. Jadi kita tidak perlu harus berkecil hati dengan survei yang tadi karena mungkin juga di wilayah tertentu
itu bisa penggemarnya jauh lebih banyak. Artinya yang mengikuti ibadahnya lebih banyak. Atau juga ketika disurvei, mungkin juga orang nggak berani omong bahwa oh saya terima Tuhan lewat media sosial. Bisa juga tidak, nggak berani terang-terangan. Karena mengingat di wilayah tertentu itu sangat sangat riskan sekali. Nah, tetapi dengan teknologi pasti Tuhan bisa berkarya dan bisa menggunakan teknologi untuk alat keselamatan. Nah, ini doa kita di gereja-gereja yang Pentekostal, yang karismatik ini jauh lebih lebih hidup ya menurut saya dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini paling tidak kita yang ikut terlibat di situ ya lebih bergelora lagi supaya bisa mengimpartasi yang lain. Begitu, Bu. Baik, Ibu. Pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya udah Ibu singgung sedikit, tetapi ditanyakan lagi, bagaimana menginterpretasikan ayat di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8, mengingat ayat ini sering dikaitkan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Tadi Ibu juga sudah bahas sedikit, dan dihubungkan dengan akhir zaman. Sedangkan konflik di Timur Tengah merupakan konflik berkepanjangan yang sudah kurang lebih sekitar 3.000 tahun. Itu Ibu pertanyaannya. Oke, jadi konflik Timur Tengah sebetulnya bukan 3.000 tahun ya. Jadi kalau kita lihat dari zaman Babylon di Kejadian pasal 11 itu sudah sangat sudah sangat ramai sebetulnya ketika Nimrod itu membangun menara Babel. Itu narasi daripada Timur Tengah. Jadi kalau boleh kita lihat di dalam kitab Yehezkel juga, memang negara itu hampir ya sebentar damai, sebentar lagi dia akan ribut kembali. Dan kalau kita lihat memang pergolakan Timur Tengah kalau nanti nggak ke Afrika, nanti ke bagian negara yang lain, ke bagian negara yang lain. Dan itu kan siklusnya selalu demikian. Jadi bukan 3.000 tahun sebetulnya ya, sudah jauh lebih dari itu narasi Timur Tengah. Nah, tetapi justru itu kalau kita lihat di dalam kitab Yehezkel menggenapi banyak daripada nubuat dari Nabi Yehezkel ya. Sampai nanti finalnya itu perang Gog Magog. Ya, itu nanti finalnya. Jadi ini masih perang ini masih akan terjadi, pasti akan terjadi. Jadi kita tidak perlu harus mengatakan oh itu hanya itu menggenapi Matius 24 jauh sebelum Matius 24 di dalam perjanjian lama pergolakan itu sudah disampaikan sebetulnya. Jadi kalau toh juga ada fenomena yang sama dengan apa yang disampaikan di dalam Matius pasal 24 karena sudah ada historinya. Jadi ketika Yesus menyampaikan itu berhati-hatilah bahwa di akhir zaman akan ada Mesias palsu atau guru palsu. Nabi-nabi itu banyak ketika Yesus mengatakan Yerusalem, engkau kenapa membunuh nabi-nabimu? Nah, nabi benar dibunuh oleh nabi-nabi yang palsu. Itu sudah cerita yang berulang-ulang terjadi di dalam sejarah umat Israel sebetulnya. Nah, kamu misalnya pergolakan ekonomi ketika Israel Utara jatuh ke Asyur, itu ekonominya porak-poranda. Ketika Yehuda jatuh ke Babylon tahun 586, waduh itu kehancuran ekonomi yang sangat luar biasa itu. Bayangkan sebuah bangsa ditawan menjadi buangan ke negeri asing, ekonominya hancur. Jadi ketika Ezra dengan Nehemia balik ke Yerusalem melihat kota itu sebagai kota yang reruntuhan, betapa kita melihat keadaan ekonomi yang sangat tidak baik di saat itu ketika mereka pulang. Nah, kemudian juga di zaman Yesus sebetulnya kenapa sih banyak sekali orang miskin, orang sakit penyakit, karena memang secara ekonomi orang-orang Yahudi kala itu berada pada golongan bawah karena mereka itu bangsa yang terjajah, bangsa yang ditindas. Jadi kalau kita lihat menjadi perebutan dari bangsa-bangsa itu iya. Nah, kemudian apakah Yesus selalu disambut dengan ajaran-ajaran yang baik? Tidak. Bahkan mungkin juga para ahli Taurat kala itu mengajarkan sesuatu
yang kurang tepat juga sesuai dengan kitab suci. Jadi munculnya para pengajar itu sudah ada. Jadi ketika Yesus memberikan penegasannya, hati-hati akan muncul lagi. Jadi kalau toh juga misalnya fenomena itu ada sekarang di tengah-tengah kita, itu bukanlah sesuatu yang baru. Tanda-tanda itu sudah ada di dalam sejarah. Jadi bagaimana kita menafsirnya? Jadi kalau di dalam Alkitab kita lihat ada banyak sebetulnya peristiwa-peristiwa yang mirip ya, yang hampir sama dan menceritakan sesuatu yang hampir sama juga. Tapi Yesus mengatakan waspada, mengatakan hati-hati karena banyak penyesat. Jadi bukan baru sekarang banyak penyesat. Di zaman dahulu gereja mula-mula juga itu banyak sekali penyesat. Jadi artinya selalu berdampingan dengan orang benar. Tadi saya sudah katakan hari-hari akhir itu selalu ada yang mengarahkan ke keselamatan kah atau kepada penghakiman. Nah, jadi kita yang diberikan kesempatan untuk memilih. Dunia akan bergejolak terus, yes. Ya toh, jadi apakah hanya di hari yang tidak? Misalnya masalah ekonomi kan udah dari zaman bahela ya, masalah ekonomi. Masalah ribut antar negara itu sudah dari zaman dahulu kala juga gitu. Ya, tapi tanda-tanda itu sekarang mengingatkan kita. Ini loh tugas dan panggilan gereja jangan sampai terlena gitu ya. Jadi jangan seperti yang bagus itu seperti di zamannya Habakuk gitu. Nah, kenapa Habakuk berdiri sebagai semacam pendoa syafaat, dikatakan dia pergi ke menara jaga untuk melihat kehancuran yang dialami Israel. Contohnya kambing domba diambil. Nah, kebun ara, kebun anggur itu tidak menghasilkan buah. Nah, itu betul-betul didapat karena penjarahan oleh tentara Kasdim itu terjadi memang. Penjarahan besar-besar itu. Sampai mereka dibawa. Tapi nah Habakuk berdiri sebagai nabi Tuhan berdoa bersyafaat untuk umat Israel di tengah-tengah kehancuran itu. Nah barangkali panggilan itu penting bagi kita di hari-hari ini. Kita mesti mengambil posisi ya sambil mengangkat panji Kristus. Nah pemberitaan Injil. Nah bersyafaat paling tidak ya sebagai panggilan kita anak-anak Tuhan. Kurang lebih begitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan dari yang muda ini Ibu ya, karena mungkin mereka suka dengan, tadi Ibu berbicara mungkin mengenai tanda kosmologi ya, tanda-tanda di langit itu kan penting dan ada di Alkitab menjadi bagian dari tanda akhir zaman. Nah, bagaimana dengan suatu teknologi ini Ibu yang dinamakan Bluebeam Project itu atau proyek apa ya sinar biru itu apa ya bahasa Indonesianya yang menampilkan virtual audio raksasa di langit atau di angkasa. Sekarang kan banyak fenomena UFO, labu atau apa yang muncul-muncul di langit gitu ya. Di mana proyek ini berhubungan dengan tatanan dunia baru yang akan mendatangkan Mesias atau Tuhan palsu dengan menggunakan teknologi tersebut sebagai agenda second coming atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Ibu. Jadi bagaimana dengan hal seperti ini? Bagaimana kita bisa memilah-milah gini, ini benar atau tidak gitu berita-berita atau apa yang kita lihat gitu Ibu. Oke, baik. Bapak dengan Ibu, saya sendiri bukan orang teknik atau teknologi ya. Saya belajarnya Alkitab. Tapi beberapa waktu yang lalu ketika CERN ya, jadi pusat penelitian teknologi yang ada di Eropa itu kan diduga bahwa ini mengumpulkan ilmuwan, orang-orang yang jago teknologi untuk desain sebuah alat untuk menyatukan dunia dan seterusnya. Yang pertama, terus terang saya tidak ada jawaban untuk itu. Nah, karena sekali lagi tadi teknologi itu digunakan untuk kebaikan manusia, tapi di sisi yang lain teknologi itu juga bisa didesain untuk menghancurkan manusia. Memang di Kitab Wahyu peperangan seolah-olah gambarannya gini. Peperangan demi peperangan itu akan membawa nanti ada 2 blok persekutuan manusia dan dia akan membawa seluruh persenjataannya. Dan itu akan masuk di dalam
perang besar. Nah, ketika nanti bangsa-bangsa dia taklukkan, dia akan berhadapan dengan Kristus sendiri di dalam perang akhir. Ya, mungkin juga semua karena di di dalam kitab Wahyu itu kan naga itu akan menggunakan semua otoritas, semua kekuasaannya dan semua fasilitas yang ada padanya untuk meniru, mengimitasi kekuasaan dari Kristus. Saya kurang tahu tadi kalau alat itu misalnya membentuk sesuatu yang taruhlah yang powerful di di alam semesta menjadi sebuah kekuatan yang besar sampai semua orang nanti sujud menyembah dia. Nah, hati-hati. Karena finalitas dari antikris itu kan datangnya seseorang dengan semua pusat penyembahan kepadanya, mengambil alih penyembahan kepada Kristus, entah itu dengan teknologi, entah itu dengan kekuatan apapun, dia akan berusaha untuk itu. Itu nanti antikris. Antikris akan berusaha untuk mengendalikan alam semesta menjadi di bawah otoritasnya. Nah, itu pada akhirnya nanti akan berhadapan dengan dengan Kristus, dan pasti Kristus yang akan menang di dalam peperangan akhir itu. Nah, itu jadi harapan kita tadi. Kalau taruhlah itu terjadi, bahwa akan ada sebuah benda atau sebuah rekayasa atau apapun penemuan manusia sehingga alam semesta itu dikendalikan olehnya, dia akan berhadapan dengan Kristus. Dan yang saya percaya, Kristus tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Jadi kan ke arah situ kan ada, ke arah teknologi itu kan ada. Akan ada sebuah pusat kekuatan daripada teknologi, katanya yang tadi yang ini berarti sesuatu yang baru yang akan dibuat begitu untuk menghimpun semua kekuatan manusia atau menjadikan dia sebagai pusat dari penyembahan. Nah, itu adalah karya nanti dari antikris. Dan antikris pada akhirnya akan berhadapan dengan Kristus dan pasti peperangan akan dimenangkan oleh Kristus. Karena yang dia buat itu adalah imitasi dari otoritas, imitasi dari kekuatan, imitasi dari kekuasaan. Itu yang akan dilakukan antikris. Jadi dia akan selalu berusaha menyamai Tuhan. Jadi menyamai Tuhan supaya dia dipuja dan disembah. Mungkin dari ekonomi pun ya, ada mungkin daerah tertentu, bagian tertentu, atau mungkin negara tertentu menjadi sosok yang menyelamatkan, tapi itu kan hanya sementara. Tapi mungkin apakah di suatu saat teknologi bisa melakukan itu? Bisa saja. Nah, tetapi kan kita belum lihat finalnya. Itu akan digunakan oleh antikris. Tapi kalau ini digunakan untuk kebaikan ya tentu saja itu bukan untuk antikris. Tapi apapun akan digunakan antikris untuk menarik simpati dari dunia, perhatian dunia. Supaya dia dipuja dan disembah. Kurang lebih begitu Bu, mohon maaf karena dunia teknologi itu saya kurang memahami ya seperti apa cara kerjanya dan seterusnya. Baik, Mohon Ibu. maaf untuk itu. Baik, ada pertanyaan yang masuk lagi mengenai sangkakala, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 7 sangkakala, 7 materai, dan 7 cawan? Apakah kita sudah atau sedang melewatinya? Lalu saya sambung dengan pertanyaan berikut supaya digabung saja. Apakah akhir zaman sama dengan kiamat, Ibu? Atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bagi orang percaya? Jadi pertama mengenai 7 sangkakala tersebut. Oke, jadi saya jawab yang yang kedua tadi saya sudah katakan. Akhir zaman itu adalah satu periode tertentu di mana narasi manusia itu terjadi seperti zaman Nuh, zaman ini. Nah, tetapi zaman akhir yang tadi saya katakan ultimatnya. Jadi zaman akhir dari keseluruhannya itu adalah ketika Kristus datang kembali.
Nah, jadi kiamat itu sebetulnya adalah istilahnya orang Islam ya. Kalau boleh kita katakan yang sering kali kita pakai ada kiamat kecil, ada kiamat besar gitu ya. Itu sebetulnya istilah yang digunakan di dalam teologi Islam. Jadi di kita tuh banyak tadi hari-hari, hari yang akan datang, hari terakhir dan seterusnya. Jadi itu bisa satu periode tertentu, satu siklus tertentu di dalam hidupnya manusia. Nah, tetapi nanti keseluruhan akhirnya itu pada kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, gitu kurang lebih ya. Nah, sekarang ada dua fenomena yang disampaikan di dalam Alkitab itu adalah sangkakala dengan metrai ya. Tadi dikatakan jadi kalau sangkakala nomor 1 itu dibuka lalu ada biasanya cawan itu kepada cawan murka. Jadi biasanya sangkakala itu kan adalah warning ya. Di dalam dunia Timur Tengah kuno, sangkakala itu digunakan ketika ada pengumuman tertentu, menyampaikan malapetaka atau menyampaikan selebrasi. Jadi kalau misalnya tahun baru mereka akan tiup sangkakala. Kalau raja baru ditahbiskan tiup sangkakala. Tetapi kalau mau deru perang, menyampaikan sangkakala itu akan ditiup. Jadi sangkakala itu selalu kaitannya apa yang sedang terjadi, pemberitahuan tentang apa. Tetapi kalau kita katakan dengan cawan itu biasanya untuk hukuman. Jadi misalnya cawan murka nomor 1 ditumpahkan akan terjadi fenomena kosmologi. Memang di dalam di dalam kitab Wahyu dia gunakan ya alam semesta ya. Nah, demikian juga dengan cawan nomor 2, nomor 3. Meterai itu kan sebuah tanda sah, seal artinya. Jadi meterai itu kan bahwa itu ya artinya tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi nggak ada lagi waktu untuk mengatakan bahwa perkara ini akan ditunda dan seterusnya. Jadi ungkapan-ungkapan yang apokaliptik itu adalah sebuah menggambarkan sesuatu yang sulit untuk dideskripsikan tetapi itu dibukakan. Jadi di dalam sastra apokalipsis dia menggunakan simbol-simbol, gambar-gambar yang dimengerti hanya oleh komunitas tertentu. Jadi yang tahu ketika disampaikan sangkakala, kemudian cawan dengan metrai yang ngerti itu hanya komunitas orang percaya kala itu. Jadi itu kan bukan terminologi umum, bukan untuk istilah-istilah yang umum. Nah, jadi kalau dikatakan apakah kita udah di nomor berapa sekarang? Nah, jadi kalau kita lihat fenomena di misalnya cawan murka nomor 1, sakit penyakit dan seterusnya, fenomena itu ada semua di depan kita. Nah, tetapi adakah yang contohnya penyakit yang olehnya sampai mengutuki Tuhan? Itu mungkin kalau dulu Ayub gitu ya, tapi dia nggak berani mengutuki Tuhan. Jadi ini dalam komunitas besar itu kita belum lihat. Memang pandemi COVID-19 buat orang mengutuki Tuhan kayaknya sih enggak. Tapi kan kita katakan sampai nanti saking nggak bisa sembuhnya, nah mereka sampai mengutuki Tuhan. Kita belum lihat. Atau misalnya sepertiga dari laut itu akan menjadi hancur. Kita belum lihat fenomena itu. Kalau itu betul-betul terjadi secara literal. Kalau fenomena misalnya benda-benda langit, kita belum lihat secara besar-besaran. Memang betul ada gerhana matahari, ada asteroid yang yang menyentuh bumi dalam skala yang masih belum terlalu besar. Kita belum lihat dalam fenomena di angkasa itu yang sangat yang sangat besar belum. Kita belum lihat ya menurut saya loh ya. Karena kalau dikatakan itu kan orang selalu mengatakan prediksi ya itu ramalan benturan dari benda-benda angkasa yang menyebabkan sepertiga dari buminya hancur kita belum lihat. Ada beberapa batu mungkin dari angkasa menyentuh bumi tapi tidak membuat sepertiga dari bumi. Kita belum melihat
bahwa tsunami yang paling besar menghancurkan sepertiga dari bumi, kita belum. Kalau toh juga yang terjadi itu adalah tsunami, kita belum melihat itu. Karena di dalam Alkitab itu penyakitnya sampai orang mengutuki Tuhan karena habis ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang dunia medis masih berusaha mengantisipasi ya, mau virus dan seterusnya. Itu fenomena di laut dan fenomena di angkasa masih belum lihat, tapi fenomena yang mirip kita sudah lihat belum? Sudah. Jadi kalau goncangan di laut sudah. Kalau goncangan di udara itu sudah, gitu ya. Asteroid itu mendekati bumi itu sudah banyak, tapi tidak menghancurkan misalnya sepertiga gitu, seperlima itu belum. Penyakit global iya ada, tapi saya tidak tahu ya angka terakhir COVID-19 membunuh berapa manusia ya. Enggak ada nggak 1% dari bumi, penduduk bumi kayaknya enggak ada ya. Ya mungkin terinfeksinya banyak gitu ya, tapi mematikannya kayaknya enggak lah ya. Nah tapi nanti penyakit itu akan sampai ke sana. Jadi udah ada fenomenanya di kita sudah, tapi belum pada klimaksnya. Jadi kita sambil menunggu waktunya Tuhan, waspada, was-was, tapi fenomenanya kita sudah lihat bersama. Kurang lebih begitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Gernaida. Sebenarnya masih ada 5 pertanyaan lagi, tapi saya rasa waktu kita sudah habis ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang sudah masukkan pertanyaannya, saya tidak dapat bacakan karena kita sudah habis waktunya. Terima kasih sekali lagi Ibu Gernaida untuk penjelasannya. Saya kembalikan kepada Pastor Heri. Silakan Pastor Heri. Ya, malam hari ini ya, dari judulnya aja jelas sekali, cerdas membaca tanda zaman. Ya. Secara singkat tapi cukup jelas. Ya. Tadi Ibu Gernaida sudah menunjukkan beberapa tanda-tanda dari akhir zaman. Ya. Jadi sudah pasti kita tetap harus lebih lagi belajar semuanya berdasarkan apa kata firman tentang akhir zaman, supaya kita tidak mudah untuk terpesona dengan fenomena-fenomena penyesatan akhir zaman maupun ya untuk disesatkan dengan ajaran-ajaran lain. Ya, saya percaya malam hari ini setiap kita belajar sesuatu dan tema ini adalah tema yang sangat menarik ya, masih ada beberapa bahasan lagi tentang akhir zaman dari beberapa narasumber yang tentunya akan saling melengkapi dan membuat kita punya gambaran yang pasti bagaimana respon kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman. Ya. Terima kasih banyak Ibu Gernaida sudah jadi berkat untuk setiap kita malam hari ini, dan kita akan segera akhiri UBI malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Roh Kudus yang membantu kami untuk mengerti setiap apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Gernaida tentang menjadi cerdas membaca tanda zaman. Ajar kami menjadi orang-orang percaya yang mau terus belajar, menggali kebenaran Alkitab, karena firman Tuhan adalah pelita untuk hidup setiap orang percaya. Oh Tuhan, meteraikan semua yang kami dengar, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dengan pengajaran malam hari ini, mari bersama katakan amin. Amin.